Ya, jadi ini adalah SEO copywriting, ya, dua perpaduan yang menurut saya cukup penting. Karena kenapa? Karena kemudian ada syarat utamanya nih untuk konten yang SEO ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lompat dulu ke konten, sebenarnya ke pembuatan website dulu, terus perbaikan website baru ke konten. Ini sekalian untuk Reni ya, karena Reni belum ikut kan ya waktu itu ya, yang lainnya udah. Ya, jadi ini adalah SEO copywriting, ya, dua perpaduan yang menurut saya cukup penting. Karena kenapa? Karena SEO-nya itu untuk mendatangkan traffic. Ya, jadi SEO-nya untuk datangkan traffic dari mana? Dari Google. Kemudian copywriting-nya ini apa? Copywriting ini untuk agar konversinya lebih bagus lah. Kalau misalkan trafficnya sudah banyak tapi tulisannya biasa aja, kan juga sia-sia gitu ya. Kita kan bicaranya ini jualan. Kecuali memang kita mainnya AdSense ya, periklanan Google tuh. Itu nggak ada masalah. Artikel kita cuma sharing-sharing aja, nggak perlu copywriting. Tapi kalau kita bicaranya jualan, itu perlu ada satu penawaran yang membuat orang yakin, ya, bukan cuma yakin tapi juga membeli saat itu juga. Ya, itu yang dinamakan dengan copywriting. Maka SEO copywriting ini cukup penting. Kita masuk dulu ke konten SEO biar teman-teman udah paham ya. Jadi perbedaan yang mendasar antara penulis biasa, ya nggak tahu, Reni udah pernah belajar SEO belum? Belum pernah ya. Saya juga dulu sebelum belajar SEO kalau nulis ya nulis aja gitu kan ya. Maka kan di bawah juga suka kadang-kadang, Pak, ini keywordnya agak-agak gimana gitu, kalau ditulis agak sulit gitu ya. Tapi kalau kita di orang SEO memang harus seperti itu. Jadi kita melihat dulu ya, itu ada toolsnya namanya Google Keyword Planner. Ya, kita lihat dulu kira-kira kita mau mengetikkan satu topik, satu tema gitu ya. Orang di Google-nya itu atau di internet itu mencari dengan kata apa? Karena beda-beda. Salah kata aja itu bisa jauh banget volume pencariannya, traffic yang bisa kita dapat. Contoh sederhananya, ini yang saya targetkan sendiri ya. Misalkan saya mau buka pelatihan SEO gitu kan dulu. Kalau nggak pakai research, nggak pakai riset duluan, pasti dalam otak saya waktu itu cuma pelatihan SEO aja. Akhirnya saya bikin konten dengan kata pelatihan SEO. Kontennya kalau misalkan dengan kata lain ya, misalkan sekolah SEO yang saya targetkan atau kursus SEO, kontennya bisa jadi sama. Cuma yang kita tulis di sana adalah pelatihan SEO atau sekolah SEO atau kursus SEO. Nah, kalau kita berdasarkan riset duluan ya, tadi nggak pakai riset pelatihan SEO, ternyata kata pelatihan SEO itu cuma ratusan yang cari per bulan. Taruhlah misalkan saya lupa sih ada berapanya ya, 100 berapa gitu lah. Atau kita anggaplah 100 gitu ya. Kalau nggak pakai riset, saya bikin konten, saya optimasi, naik ke halaman satu Google, saya hanya dapat 100 traffic dari konten yang sama nih. Tapi karena saya pakai riset, akhirnya saya targetkan apa? Kursus SEO. Kursus SEO itu lebih banyak, 1.300-an sampai 1.600. Kan jauh banget ya. Dari yang tadi cuma ratusan, ini 1.000-an. Itu bedanya. Jadi bedanya si yang nulis biasa ya nulis aja gitu kan, nggak peduli orang mau cari dengan kata apa, ya bodo amat. Yang penting tulisan gue bagus. Ya kan mereka juga nggak selalu promosinya pakai SEO. Bisa jadi pakai Facebook di share atau pakai apa gitu kan ya. Jadi mereka asal tulis aja. Tapi kalau di SEO sendiri tadi ada keywordnya, itu doang bedanya. Ada keyword yang kita targetkan. Nah, lebih enaknya ketika Reni sudah bisa nulis, nggak tahu nih teman-teman udah biasa nulis belum? Belum pernah ya. Nah, lebih enaknya ketika saya ngajarin SEO untuk orang yang biasa nulis, karena dia udah bisa nulis ya, udah ada basicnya, tulisannya udah bagus gitu kan. Cuma menambahkan keyword aja itu nggak terlalu sulit. Beda ketika orang yang benar-benar belum pernah nulis terus disuruh nulis gitu kan SEO. Itu repot banget. Karena dulu saya yang santri kemarin tuh setiap angkatannya pasti masalahnya di nulis doang. Belajar nulisnya itu bisa bulanan. Kita belajar selama 1 tahun itu lebih banyak berapa bulan saya lupa di nulis doang. Apakah langsung nulis SEO? Enggak. Nulis biasa dulu. Pokoknya latihan nulis dari mulai sehari itu 500 kata sampai berapa minggu saya lupa tuh. Terus naik sehari 1.000 kata, naik lagi 2.000 kata. Terakhir saya up di 3.000, rata-rata udah nyerah tuh. Maksimal di 2.000.
ya rata-rata cuma bisa satu tulisan 1000 kata per hari, itu bedanya. Tapi kalau misalkan udah biasa menulis, ya apalagi udah bisa nulis ribuan kata per hari, tinggal nyisipin SEO-nya aja itu lebih gampang. Nah, kemudian ada syarat utamanya nih untuk konten yang SEO ya. Syarat utamanya adalah yang pertama, kontennya itu harus orisinil ya, harus benar-benar dari pemikiran kita lah. Boleh nggak kita baca rekomendasi dari website lain? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi kalau bisa ya caranya tuh, misalnya saya ngajar dari 2015 ya ngajar SEO, dan banyak sekali orang-orang yang belajar dengan nol pengalaman menulisnya. Yang terjadi apa ketika mereka, saya bilang boleh loh dapat referensi atau baca referensi dari website lain, mereka baca, tapi sambil baca sambil tulis. Yang kayak gitu jangan dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita sambil baca sambil tulis, yang ada nanti hampir sama artikelnya, hampir-hampir ngejiplak, hanya beda-beda sedikit. Dan itu ternyata si Google sudah paham ya. Jadi benar-benar harus. Nah, kalau misalkan kita mau ngambil referensi gimana? Saya sarankan selalu baca dulu. Boleh satu, boleh nggak? Boleh aja. Tapi lebih bagus lebih dari satu. Misalkan 2 atau 3 bacaan. Ya, yang sama ya, tema yang sama yang kita mau tulis. 3 referensi kita baca. Habis itu saya nyuruh teman-teman tuh ya yang ngopi dulu lah. Yang punya urusan kemana dulu gitu. Udah selesai urusannya segala macam ya, break dulu lah ibaratnya, balik lagi ke laptop baru tulis. Jangan lihat lagi tapi ya, jangan buka website yang tadi referensi, tapi langsung tulis aja yang kita ingat aja. Nah, kalau seperti itu nantinya jadi gaya bahasa sendiri, jadi tulisan yang orisinil, nggak duplikat tuh, pasti beda jauh walaupun maksudnya sama. Jadi itu syarat utama ya, konten duplikat itu udah nggak bagus untuk SEO-nya. Teknik apapun nanti kalian ngerjain SEO seperti apapun nggak akan naik kalau misalkan duplikat. Dan parahnya sekarang algoritmanya, satu aja ada duplikat maka semua satu website kita kena. Itu sekarang ya. Kalau dulu ada konten duplikat, misalkan kita punya 10 konten, satu konten duplikat 9 enggak, yang 9 aman, yang satu doang yang bermasalah. Kalau sekarang kena semua ya. Jadi duplikat jangan sama sekali. Pun nanti teman-teman kalau misalkan ke depan belajar lagi di tempat lain, mungkin ada yang bilang, ngapain lo nulis-nulis, ini aja pakai spin konten. Pernah ada yang tahu spin artikel nggak? Nggak ada. Spin artikel itu misalkan Reni nulis nih 1000 kata, tulisan dari Reni nih, teman-teman dapat, gue dapat tulisan dari Reni, masukin ke toolsnya, nanti jadi ada yang bisa puluhan, ada yang bisa ratusan. Dia hanya ngubah apa? Jadi persamaan kata doang tuh, diputer-puter, diputer-puter. Yang seperti itu gimana mas? Boleh nggak? Kalau dicek dari tools-tools untuk cek duplikat itu lolos. Tapi kalau di Google enggak. Google saat ini sudah paham persamaan kata. Walaupun kan teman-teman translate, dulu itu kan juga ada tuh, wah saya mengambil dari artikel bahasa Inggris, saya translate jadi bahasa Indonesia tanpa diubah ya, begitu aja. Itu juga udah bisa tahu sih Google-nya. Jadi udah sepinter itu. Maka yang spin-spin gitu udah nggak main lagi kita. Nanti kalau ada, pakai tools aja nih, kok blogmu jadi nanti tiba-tiba ada 1000 konten. Ya tapi pakai tools, dibacanya juga agak kurang nyaman sih, kurang enak. Dan si Google udah bisa tahu, karena dia tahu persamaan kata, jadi dianggap, oh ini sama aja kontennya. Ya, jadi nggak boleh juga, harus benar-benar kita tulis. Kemudian yang kedua, yang juga tidak boleh kita lupakan adalah sekarang ini fokusnya adalah di konten yang berkualitas. Ya, berkualitas seperti apa sih maksudnya? Jadi konten ini harus benar-benar berguna bagi user Google-nya. Ya. Berguna itu maksudnya kalau misalkan kita nulis sesuatu, ya apa yang orang cari itu terjawab gitu. Terpenuhi dengan artikel kita. Itulah yang dimaksudnya dengan berkualitas. Terus pembahasannya juga tuntas, jelas, lengkap. Terus nggak nyimpang ya. Maka kita harus buat benar-benar konten-konten yang tadi ya, menjawab pertanyaan orang, menjawab dengan benar ya apa yang orang cari, menginformasikan dengan benar apa yang orang cari. Itu yang Google mau. Terus lengkap ya, jangan sampai ketika orang sudah mengetikkan sesuatu di Google, ketemu website kita, masuk karena tulisannya nggak lengkap, akhirnya mereka buka lagi website di halaman satu Google ya, ngetik lagi lah kata kunci yang sama, kemudian membuka website lainnya. Itu konten kita dianggap nggak lengkap.